Tiba-tiba mereka jadi curiga gara-gara salah satu dari Aldi dan Rian ini ngelihat kalau di bawah pohon yang tumbang ini ada tulang belulang. Jadi nih tengkoraknya siapa? Kayak belakangan lagi banyak banget kasus yang aneh-aneh, serius pusing gue. Kayak gak pernah kebayang gitu kenapa manusia tuh pada nekat-nekat untuk ngelakuin hal-hal yang kayak gini. Baru kemarin banget nih kita rame banget geger gara-gara penemuan mayat mutilasi tuh yang potongannya kurang lebih 500-an dan kesebar di banyak tempat. Ini ada lagi nih, kok bisa ada tulang belulang lengkap nih tapi ketemunya posisinya di dalam pohon. Kayak mana cara masukinya? Kayak gak pernah ada habisnya gitu kasus-kasus begini. Sejak Januari sampai Agustus 2025 ini, data dari Bareskrim Polri itu mencatat ada 671 kasus pembunuhan. Banyak banget kasus-kasus beginian di Indonesia. Beberapa menit ke depan, kalian bakal tahu kronologinya gimana dan siapa sebenarnya orang di balik tulang belulang misterius ini. Selamat datang di episode 9, siapin kopi dan cemilan. Sini gue ceritain. 9 September 2025 di perkebunan kelapa sawit di Desa Permata Gajang, di Kecamatan Seirempah, Sumatera Utara. Jadi ceritanya ada dua orang cowok nih, namanya adalah Aldi dan juga Rian. Aldi sama Rian ini memang bekerja di salah satu kebun sawit. Di kebun sawit yang mereka biasa lewatin dan memang di hari itu tugas mereka emang lagi manen sawit. Jam 4 pas mereka datang ke kebun sawit, nah jam 4 tuh udah nyampe tuh. Pas mereka mau jalan masuk ke arah kebun mereka ngeliat satu pohon tuh tumbang. Karena emang itu udah hari-hari mereka lewatin di situ karena memang pekerjaan mereka. Mereka tuh tahu kalau pohon ini tuh udah lama mati gitu ya. Jadi kalau memang tumbang ya hal yang wajar aja karena memang di musim sekarang lagi musim angin yang gede banget. Tuh pohon tuh udah mati sekitar 4 tahunan, 5 tahunan terus tumbang ya jadi gak curiga awalnya mereka. Tiba-tiba mereka jadi curiga gara-gara salah satu dari Aldi dan Rian ini ngelihat kalau di bawah pohon yang tumbang ini ada tulang belulang. Ya mereka gak pernah kepikiran kalau ini bakalannya tulang manusia dan segala macam. Mungkin mereka pikir oh ini tulang hewan kek atau tulang apa gitu ya, ayam atau apalah. Cuman pas sudah ditengok tuh sama si Aldi sama si Rian, ini gak kelihatan kayak tulang ayam ya. Karena tulang ayam gak akan segede ini juga. Kalau hewan apa nih segede ini? Karena curiga mereka. Dan karena posisi pohonnya juga udah tumbang, dibukalah tuh pohon sama mereka berdua. Dan kaget mereka. Gak pernah nyangka kalau apa yang mereka lihat setelah pohon itu dibelah adalah tulang belulang manusia. Ngeri kali aku nih yang kejadian. Apa ya? Aku tebia nih. Oh, buka apa aren ya? Aren. Aren ini mah. Iya. Gigi itu mah. Pantesan orang ini jam 4 sore mendekati maghrib gitu ya di kebun sawit. Kebun sawit kan luas ya, luas gak ada orang. Nemu begituan, kaget lah mereka berdua. Bingung lah nih kita harus ngapain nih. Salah satu dari mereka tuh kepikiran buat udah buka aja terus ambil lah. Tapi dicegah tuh salah satu dari antara Aldi sama Rian. Jangan sentuh dulu kan udah jelas nih tengkorak manusia. Takut kenapa-kenapa kan. Ini jadi bongkar. Ayo nanti dulu Pak. Iya nanti dulu Pak. Itu manusia. Apalagi yang mereka temuin ini bener-bener gak wajar. Kenapa gak wajar bang? Jadi tuh tengkorak udah jelas tengkorak manusia. Tapi pakaiannya tuh masih utuh. Justru yang janggal ada di pakaiannya. Baju sama celana dari si almarhum tengkorak ini itu posisinya kepisah. Bajunya ada di bawah, celananya ada di atas. Coba dipikir pakai logika itu gak masuk akal. Kok bisa? Di lokasi itu juga mereka berdua menemukan sesuatu yang lain. Adalah di sana HP Nokia jadul gitu, sama ada gelang perak, ya kayak gelang-gelang yang biasa cowok pakai lah. Tapi ini juga belum tahu nih, ini tengkorak tuh jenis kelaminnya dulunya cewek apa cowok. Makin takut lah mereka. Kalau tadi mereka ngira itu tengkoraknya bukan tengkorak manusia, udah jelas ada pakaian, ada HP. Hewan mana kan yang pakai HP? Gak ada kan? Udah pasti itu punya manusia, makin takut mereka, makin panik. Bingung nih, kayak mana nih kita harus ngapain nih berdua nih? Karena mereka berdua ngerasa takut, si Rian sama Aldi ini laporlah mereka kantor polisi terdekat. 15 menit kemudian, pas di jam 16.30, tim Inavis dari Polres Sergai tiba di lokasi buat evakuasi yang ngelakuin penyelidikan. Udahnya datang tim evakuasi, warga juga pada datang tuh rame lah. Timbullah satu pertanyaan besar. Jadi nih tengkoraknya siapa?
2 hari setelah kejadian, kalau tadi tanggal 9 berarti tanggal 11, di tanggal 11 ya tim dari Polres tuh mulai menyelidiki nih. Ini kira-kira mayatnya siapa? Kira-kira tengkorak ini atas nama siapa? Karena emang di tengkorak itu benar-benar gak ditemukan identitas. Memang ada HP, tapi karena HP itu udah beberapa tahun jadi mungkin udah mati. Ada SIM card juga udah gak fungsi lagi. Ada beberapa benda lain yang bisa dijadikan bukti kayak pakaian dan segala macem, tapi itu nggak jadi gambaran yang jelas kecuali di sana ada dompet gitu ya, jadi ada identitas KTP dan segala macam mungkin jelas nih. Ini kan nggak ada nih, rame lah nih gara-gara kejadian ini, beritanya mulai nyebar kemana-mana. Tim evakuasi tetap jalan buat cari identifikasinya ini apa, rumornya lagi rame banget buat dibicarain sama warga-warga sekitar. Karena lagi rame-ramenya nih, adalah salah satu keluarga yang ngaku kalau mereka pernah punya satu anggota keluarga mereka yang hilang. Umurnya 23 tahun, namanya adalah Yuda. Jadi si Yuda ini hilang kurang lebih dari tahun 2023 sampai sekarang berarti berapa tahun berarti? 2 tahunan hilang. Spekulasi nih orang, apakah ini benar-benar tengkorak dari almarhum si Yuda atau memang kebetulan aja? Kecurigaannya makin kuat karena si Yuda ini dia tuh nggak yang kayak pamit mau kerja kemana gitu ya, bener-bener ngilang aja gitu, nggak ada kabar. Pihak kepolisian dengar nih kabar dari keluarganya si Yuda yang lagi nyari anggota keluarganya ini. Karena tahu kabar itu, sama polisi ditunjukin lah beberapa barang bukti yang ada di sekitaran tengkorak tadi. Mereka cross check nih sama polisi, ini beneran punya Yuda apa bukan? Soalnya ketemu nih di tengkorak ini ada baju, pakaian dan segala macam, HP. Sayangnya ya memang itu nggak ada KTP. Respon dari pihak keluarga ngerasa kalau memang kayaknya emang punya Yuda kayak. Tapi biarpun keluarga udah ngaku gitu ya. Tapi polisi tetap dia harus nunggu dulu otopsinya hasilnya. Karena kan dites DNA dulu ya. Buat ketahuan ini jenis kelaminnya perempuan apa laki, terus identifikasinya gimana gitu ya untuk identitasnya. Beberapa sumber ada yang bilang kalau tengkorak ini bukan cuma 2 tahun, jadi kayak proses hilangnya Yuda kan 2 tahunan kan. Ada yang bilang ini udah lama karena ketemunya kan HP-nya jadul. Iya, HP jadul kalau misalnya barang buktinya. Jadi ada yang berspekulasi kalau ini sebetulnya memang sudah meninggal dari lama gitu ya. Tapi kalau memang toh itu sudah meninggal dari lama, tengkorak itu benar-benar masih utuh dan pakaiannya juga nggak rusak. Jadi kayaknya mungkin nggak rusak itu karena memang kondisinya di dalam pohon. Tapi buat gue pribadi ya, karena tuh tengkorak di dalam pohon tuh gue jadi mikir kayak mana cara masukin manusia ke dalam pohon ini anjir. Ya cobalah lo pikirlah, gak masuk akal soalnya. Karena kejadian ini cukup bikin banyak orang bingung ya. Muncullah beberapa teori-teori aneh yang ada di TikTok, tapi ini teori lumayan masuk akal ya kalau kita lihat-lihat ya. Jadi ada satu orang di TikTok tuh punya teori gini, tengkorak ini dulunya dia ngelihat itu ada pohon aren memang udah mati nih. Nah pohon aren yang udah mati itu biasanya dia di tempat untuk sarang burung di atasnya. Jadi mungkin tujuan dia manjat nih pohon yang udah mati ini mau ambil sarang burungnya. Nah apesnya kalau sampai memang dia jatuh terus kebetulan kepalanya yang duluan jatuh, jadi kepala di bawah, kakinya di atas gitu, sesuai dengan penemuan tadi, karena celananya aku di atas ya. Kita coba bayangin aja situasi itu tuh gimana. Ini benar-benar situasi yang bahaya banget, karena yang namanya di dalam pohon ya, udahnya dia gaya gravitasi dari atas jatuh ke bawah, pas memang di bawah kan sempit tuh, ruang geraknya terbatas banget. Udah gitu juga stok oksigen napas tuh gimana. Kalau memang korban ini kejebak dalam posisi yang kepalanya ada di bawah, otomatis posisi dia kan nggak gini nih, kepala di bawah tuh. Itu aliran darah kan di badan turun semua ke kepala. Nah, situasi ini sering disebut dengan position asphyxia. Ini benar-benar kalau memang ini sebuah kejadian yang mengantar kita ke kematian, ini kematian yang amat sangat menyakitkan sih. Di 1 menit sampai 2 menit pertama ketika manusia dalam kondisi itu, karena aliran darahnya turun semuanya ke bawah, kepala tuh rasanya kayak mau pecah. Udahnya wajahnya merah, dadanya juga makin sempit karena memang posisinya nggak enak banget buat napas. Di 3 sampai 5 menit dalam kondisi ini, pembuluh darah kecil di mata dan otak tuh bisa pecah. Habis itu kesadarannya mulai nurun. Sebelum makin parah, korban tuh pasti akan pingsan di menit-menit ini. Belum lagi kalau memang ini kondisinya karena dia terjatuh dari atas. Iya mudah-mudahan nggak ada luka ya. Tapi kalau pohon aren tuh kan ada serat-serat gitu kan di dalamnya. Kalau sampai dia jatuh dalam kondisi itu ada luka, resiko shocknya tuh strong. Lu bayangin tuh gimana rasa sakitnya di kondisi itu. Di 5 sampai 10 menit, kerusakan otak tuh mulai kerasa tuh di kepala karena nggak ada lagi oksigen kan. Di situasi ini situasi paling krusial. Kalau dari 5 sampai 10 menit nggak ada pertolongan sama sekali. Kemungkinan besar tengkorak ini dulu meninggalnya di waktu-waktu itu. Baik lagi teman-teman, ini cuma sebatas teori konspirasi aja nih yang ada di TikTok nih. Bisa jadi ini salah,
bisa jadi ini betul juga karena memang masuk akal gitu ya. Tapi balik lagi kayak gue bilang tadi, kalau toh memang ini kejadiannya tidak sesuai dengan yang ada yang di teori ini nih, anggaplah kasus ini tuh memang atau kasus kayak mana cara masukin badan manusia ke dalam pohon gitu tanpa pohonnya dirusak ke atas dulu. Itu terlalu ribet, menurut gue terlalu ribet. Terus kalau memang itu kayak gue baru pertama kali nih nemu kasus itu yang caranya kayak gini. Per video ini dibuat masih belum tahu tuh identifikasinya tuh gimana ya. Maksudnya identitasnya juga belum jelas karena proses otopsi dari polisi itu masih berjalan dan hasilnya itu butuh kurang lebih 2 minggu. Jadi kita tunggu aja nih 2 minggu ke depan perkembangan kasusnya gimana. Biar jelas nih identifikasinya tuh, ini identitasnya si Yuda beneran atau siapa. Terus ini kenapa? Jadi pertanyaan-pertanyaan kita tadi mungkin akan kejawab tuh. Itu dia kasus yang lagi rame di TikTok. Jujur gue bingung banget nih mau bahas yang mana dulu karena banyak banget. Dalam seminggu bisa penemuan kasus yang itulah, itu kalian semua pada tahu juga. Itu tuh gue baru ngikutin tuh kasusnya, belum selesai, masih nyari tahu. Soalnya mulai ada banyak penemuan baru gitu ya. Itu belum kelar, ada lagi nih yang ini. Thank you udah tag mention ke gue. Next kalau kalian mau cerita apa lagi, kasih tahu aja ke gue. Atau kalian kalau punya cerita pengalaman, komen aja. Atau kalian bisa kirim aja di email di description di bawah. Sehat-sehat kalian semuanya. Kita ketemu lagi di episode 10.